Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Ya fatahu ya 'alim fa'alina futuhal arifin ya fatahu ya 'alim fa'alina futuhal arifin ya fatahu ya 'alim fa'alina futuhal arifin. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, yang kami cintai, para santri, para pengurus yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat bermuajahah, berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini saya akan membahas tentang penanaman nilai-nilai moderasi Islam dalam upaya mencegah radikalisme di Pondok Pesantren Darul Ulum. Nah, dari kira-kira dari judulnya ini yang perlu digarisbawahi, yakni moderasi dan mencegah radikalisme. Moderasi dan radikalisme. Kira-kira teman-teman santri tahu apa enggak apa itu yang dikatakan moderasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Moderasi itu adalah jalan di tengah, ya. Tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Kalau di teman-teman kampus itu ada jalur kanan dan ada jalur kiri. Kalau jalur kanan itu radikal, kalau jalur kiri adalah liberal. Kita hendaknya dalam beragama itu harus menetapkan diri kita berada di tengah-tengah, enggak liberal dan enggak radikal. Radikal itu apa? Radikal itu gampangannya seneng nyafir no, seneng nyalah no, yang tidak sesuai dengan ajaran, yang tidak sesuai dengan pemahaman. Ya, kalau liberal terlalu bebas, ya, sakarmu terlalu bebas. Awakmu nanti kalian mau sholat terserah, kalian mau puasa terserah, gampangnya seperti itu liberal. Ya, sampai di sini paham kan? Jadi moderasi itu adalah jalan di tengah, sedangkan di sisi-sisinya yakni ada yang namanya radikal dan ada yang namanya liberal. Nah, di beberapa tahun terakhir orang-orang yang ada di radikal ini menyerang pondok pesantren. Menyerangnya lewat apa? Lewat bangun pondok pesantren, lewat dimasuki beberapa ustadz-ustadznya dari kalangan liberal, dari kalangan radikal, hingga akhirnya kenapa sih kok enggak boleh ada yang namanya radikal? Ya,
bahaya kalau ada yang namanya radikal. Jadi di Indonesia itu ada bermacam-macam suku, budaya, dan agama. Berbeda dengan di beberapa negara di daerah Timur Tengah, yang mana agamanya cuma satu, yang mana agama yang dianut, agama resminya cuma satu. Sedangkan di kita itu yang diakui oleh negara agamanya ada berapa? Ada 6: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, arah radikal kalau dimasukkan ke Indonesia nggak masuk, nggak bisa. Kalau dipaksa akhirnya kenapa? Kalau dipaksa akhirnya apa? Gesekan. Lawan gesekan. Yang biasanya kita terbiasa dengan ada masjid. Kalau di alun-alun kalian bisa melihat ada masjid, di sampingnya ada gereja. Kalau di kelompok-kelompok radikal, agama itu harus nomor satu, agama saya harus nomor satu, ya, tidak ada dulu, harus nomor satu. Agama yang lain tidak boleh ada. Kalau bisa dimusnahkan. Kalau bisa pemahaman yang lain di luar agama itu, di luar agama Islam itu ditanyakan. Nah, itu bahaya. Salah satu bukti bahayanya apa? Salah satu bukti bahayanya paham radikal. Ya. Kalau bisa kita lihat, kira-kira sejarah itu penting apa tidak bagi kita? Kira-kira cagar budaya itu penting apa tidak? Contohnya, kalau teman-teman pernah atau sempat berziarah ke Mekah dan Madinah, ya, pasti di sana banyak sekali cagar budaya yang mana itu ada nilai Islam di sana. Salah satunya tempat kelahirannya Kanjeng Nabi. Ya, kalau dulu masih ada, karena dijaga, karena dilestarikan apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kalau sekarang sudah tidak ada, hal-hal yang semacam itu tidak ada. Bahkan kita tidak mengetahui mana makomnya Sayyidah Khadijah. Tahu tempatnya tapi tidak tahu yang mana sih makomnya. Ya. Sayyidina Utsman ya tahu. Malah yang hebatnya orang Indonesia sekarang, ya hebatnya, malah kita tahunya makomnya Mbah Yai Maimun Sundar. Karena dikasih nama, beli kadang-kadang orang Indonesia, ya beli kadang-kadang. Singetan dikasih nama, Maesatnya itu dikasih semacam itu. Nah akhirnya apa? Karena paham radikal ini masuk ke dalam pesantren, yang mana di pesantren itu diajarkan ubudiyah, yang mana di pesantren itu diajarkan cara bermasyarakat, ya, cara bertutur sapa, cara dalam menjalani kehidupan, itu kan semua diajarkan di pondok pesantren. Nah, kalau pondok pesantren sudah dimasuki oleh paham radikal, akhirnya segala kehidupan yang diajarkan di pondok pesantren ini jadi pahamnya paham radikal. Serba nyala. Apa nanti? Apa serba nyala?
kita diajarkan